Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas modul 1.1 A6 tentang demonstrasi kontekstual. Dari modul 1.1 yang saya pahami dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan di Indonesia tentang pendidikan adalah pendidikan merupakan tempat persemaian, pendidikan yang menuntun, pendidikan yang menghamba pada anak, pendidikan yang mengutamakan budi pekerti. Penjelasan satu persatu dari hal tersebut adalah pendidikan merupakan tempat persemaian. Ini maksudnya pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat agar dapat menanamkan kearifan budaya lokal yang menjadikan murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Pendidikan yang menuntun. Maksud dari pendidikan yang menuntun adalah menuntun ke arah yang lebih baik sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kebutuhannya agar anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan berorientasi pada kebutuhan anak agar berkembang sesuai minat bakatnya, sesuai konsep berpusat pada siswa. Di sini, guru harus melayani dan memaksimalkan kebutuhan belajar anak baik minat, kebutuhan, kemampuan individu untuk membangun anak menjadi pembelajar sejati. Pendidikan yang mengutamakan budi pekerti. Pendidikan harus memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik menjadi manusia yang utuh jiwa, lahir, dan batinnya dengan penguatan budi pekerti yang merupakan kolaborasi olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan juga olahraga. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat atau makhluk sosial. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya. Jadi, pendidikan bukan hanya menuntun anak untuk mencukupi ilmu pengetahuannya saja, tapi juga intelektualnya tapi juga sebagai pondasi dari kebudayaan atau peradaban di masa mendatang. Pendidikan menuntun kodrat anak. Kodrat anak dalam hal ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur, budaya, maupun kondisi geografisnya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya adalah pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, yang selalu up to date. Pendidikan itu sifatnya dinamis, bukan statis, jadi harus menyesuaikan dengan keadaan zaman pada saat tersebut. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara harus berpusat pada murid. Maksud dari pembelajaran berpusat pada murid ini adalah proses belajar mengajar berdasarkan pada kebutuhan dan minat anak. Proses pembelajaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan anak untuk belajar. Dan setiap anak memiliki kemampuan sendiri-sendiri dalam belajar. Maka dari itu, anak harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menggali dan memperkuat potensi dirinya. Pembelajaran berpusat pada murid ini akan dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak harus merasa aman, merasa nyaman dan berharga, dicintai dan juga dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar dengan giat, rajin, semangat, dan menyenangkan. Peran guru dalam pembelajaran yang berpusat pada murid adalah sebagai pendidik, pelatih, pembimbing, dan juga panutan dalam menemukan ide-ide baru sesuai bakat dan minatnya. Ini sesuai dengan konsep merdeka belajar. Guru dituntut mampu mengelola diri anak untuk hidup bersama dengan orang lain
dalam hal ini adalah pengelolaan emosi dari anak. Jadi dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik bertindak sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan bisa membahayakan dirinya sendiri. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara adalah pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Tantangan dan solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tantangannya berupa perilaku siswa yang beragam dan kurang minatnya anak dalam belajar menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran yang kondusif sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Solusinya dengan cara memilih metode belajar yang tepat dan menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik serta bermain sambil belajar. Ini dilakukan karena bermain merupakan kodrat anak yang menyenangkan dan membahagiakan bagi mereka. Dan juga bisa dengan meningkatkan kreativitas pendidik dalam mendesain pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Tantangan yang kedua berupa kurangnya dukungan orang tua siswa terhadap program-program yang dilakukan oleh sekolah. Solusi dari tantangan ini adalah dengan cara mengadakan pertemuan rutin dengan mendatangkan orang tua dan komite sekolah dalam mengupayakan dukungan terhadap program-program sekolah yang telah dirancangkan. Jadi, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut akan bisa terpenuhi dengan baik jika kita bisa melaksanakan dengan baik pula, sehingga semboyan dari trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dapat terlaksana dengan maksimal. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, di mana guru harus bertindak sebagai tauladan atau panutan bagi murid baik dalam perbuatan maupun perkataannya. Ing Madya Mangunkarsa, guru menempatkan posisinya di tengah-tengah murid untuk selalu mendampingi dan memberikan semangat membangun kekuatan anak. Tutwuri Handayani, guru dituntut untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan dan petunjuk arah bagi siswa. Seorang pendidik akan menjadi teladan juga motivator bagi anak-anak didiknya dan akan disegani oleh siswanya, sehingga transformasi pendidikan yang berupa nilai dan ilmu akan berjalan dengan baik dan lancar dan juga bisa memberikan pengaruh positif bagi perkembangan siswanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.